Misalnya Budi membuli Wati. Ya, sikap yang benar: A. membela Wati, B. menertawakan Wati, C. diam saja. Yang mana? A. Yakin A? Yakin A? Yakin ya? Sikap yang benar seharusnya apa? Membela Wati. Kenapa kita harus membela yang dibuli? Karena dia dizalimi. Dan Nabi SAW memerintahkan wala yahzuluhu, jangan membiarkan orang yang dizalimi. Yang lebih parah lagi, menertawakan orang yang dizalimi. Sehingga kasus kemarin misalnya, yang membuli si A, lalu ada orang B yang ketawa, sehingga jadi tren ketawa 2025. Ketawa sampai Arab jengkal-jengkal gitu. Masya Allah. Lucunya di mana? Jamaah yang lain juga ikut ketawa. Bisa jadi jamaah lain ketawa karena orang ini ketawa. Maka dia melakukan khidlan dan bahkan ta'awun dalam maksiat. Sehingga yang dolim itu tidak cuma yang bully, termasuk yang ikut menertawakan ini dolim juga. Sehingga kenapa yang ketawa itu dipermasalahkan? Hadisnya menyebutkan la yadlimuhu wa la yakhdhulu. Jangan kamu mendolimi si A, dan jangan membiarkan kalau si A sedang didolimi. Kita tidak ikut mendolimi, tapi kita membiarkan dia didolimi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa kau tidak bela saudaramu didolimi? Sehingga yang dibully itu kita diamin aja. Diam saja itu salah. Apalagi menertawakan. Makanya pilihan tadi ya, A. membela, B. menertawakan, C. diam saja. Anda pilih yang mana? Hah? Membela, itu teori. Kenyataannya? Kenyataannya menertawakan. Berarti kalau Anda menertawakan, Anda turut mendolimi. Diam saja itu masuk kategori khidlan, membiarkan orang yang didolimi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Wala yahkiruhu, dan jangan merendahkan orang lain. Jangan karena merasa Anda lebih tinggi dari sisi karir atau lebih tinggi dari sisi status sosial lalu merendahkan orang lain. Di sini saya duduk di kursi, ini bukan karena saya lebih tinggi, bukan. Karena gimana Mas? Alasannya apa? Biar kelihatan yang di belakang, sehingga nggak kayak dengerin radio ya. Baik. Lalu Nabi SAW menyebutkan bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslimah. Tingkat keburukan seorang muslim itu bisa diukur sejauh mana dia suka menghina orang lain. Maka semakin sering dia menghina orang lain, berarti memang orang itu terhina. Semakin sering orang itu menghina orang lain, berarti memang dia adalah punya karakter manusia yang hina. Bihasabi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslimah. Tingkat dampak buruk seseorang, kejahatan seseorang itu bisa dilihat dari sejauh mana dia menghina sesama saudara muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Suatu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini sahabat yang hebat, pahlawan, ahli main senjata, pinter dalam memanah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah menghina, merendahkan sahabat yang lain yang tidak sehebat beliau ketika berjuang di medan jihad. Ditegur oleh Nabi SAW. Kalaupun ketika perang kamu hebat, kau bisa pinter main senjata, pinter ngatur strategi, pinter memanah. Ketika ada pasukan yang lain yang mungkin lemah, jangan kau hinakan dia, jangan kau rendahkan dia. Kata Nabi SAW, wahal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kau itu diberi pertolongan oleh Allah karena keberadaan orang-orang lemah seperti ini? Doanya orang lemah ini bisa jadi lebih hebat dibandingkan kehebatan kamu. Maka dalam sebuah kegiatan bersama ya, misalnya cabang ini tanggung jawab tim, ada teamwork, kerja tim. Kerja tim ini diminta untuk bareng-bareng bekerja. Bisa jadi ada salah satu yang kemampuannya rendah. Dari sisi kemampuan pemasaran rendah, kemampuan komunikasi rendah, kemampuan mengatur keuangan rendah, kemampuannya rendah. Tapi dia rajin ibadah, dia orang yang taat. Tolong jangan hinakan orang ini. Mungkin berkat doa beliau, sebuah teamwork ini bisa sukses. Nabi SAW mengingatkan itu ya. Wahal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah? Sebabnya adalah karena keberadaan orang lemah di antara kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tentang kasus seperti itu. Apakah itu termasuk mendolimi yang bersangkutan? Bagi saya sih nggak perlu untuk di-share ya. Karena masalah sudah
Selesai, selanjutnya kita mengambil pelajaran dari situ untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena praktek seperti itu banyak. Dan tadi catatan yang paling sering dilanggar adalah beralasan dengan guyon untuk membenarkan kezaliman. Senajan aku ngelarakno ati awakmu tolong di ngapura lho, aku mau guyon. Apa dengan guyon itu jadi boleh? Dolim mau guyon maupun serius tetap dolim. Sehingga tadi sudah kita bacakan firman Allah di surat At-Taubah, orang munafik beralasan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Itu alasan yang enggak diterima. Kami hanya bersenda gurau, kami hanya guyon. Allah enggak terima alasan itu. Maka kalau ada orang yang dia mendolimi orang lain dengan alasan guyon, ini alasan yang tidak bisa diterima. Dan Anda tidak perlu share seperti itu, apalagi sudah viral, ya, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk ikut terlibat di sana. Yang penting memberi peringatan kepada masyarakat dan ngasih arahan, jangan sampai seperti ini terulang. Baik. Tingkat bullying di sini tinggi nggak? Tingkat bullying nggak pernah diteliti. Lumayan, potensi bullying di warung. Kami punya pondok dan punya sekolah. Itu kita punya tagline zero bullying. Jadi kalau terjadi bully atau apa, segera dilakukan tindakan. Gak boleh yang namanya bullying. Kita kasih penekanan kepada para santri. Kalau sampai ada ketahuan membuli, akibatnya lebih panjang. Sehingga membuli bisa menyakiti temannya, tapi dia lebih bisa sakit hati pasca itu. Pasca dia membuli, dia bisa lebih sakit hati. Makanya waspada dengan yang namanya bully. Mungkin bisa diterapkan ya, aturan. Kalau sampai kedapatan ada karyawan yang membuli, maka dia bisa dibuat lebih sakit hati daripada ketika dia menyakiti yang lain. Sanggup kira-kira kayak gitu? Apa nanti bubar semua? Apa yang harus kita lakukan saat ada orang yang merendahkan kita? Apakah kita perlu diam atau harus membalas? Pertama begini, jika Anda ingin mendapatkan tabungan di akhirat dan saat Anda direndahkan itu tidak terlalu merugikan diri Anda, bisa jadi diam lebih baik. Semoga jadi tabungan saya, semoga jadi tabungan pahala bagi saya. Sehingga misalnya si A merendahkan kita, terus kita diam, lalu kita bilang sama si A, terima kasih si A, semoga nanti sebagian sholat yang kau kerjakan Allah kasihkan ke saya pahalanya. Kita tidak membalas dengan merendahkan, tapi ngasih tahu ke dia, semoga nanti pahala sholatmu Allah kasihkan ke saya. Makanya Imam Hasan Al-Basri, kalau beliau dapat kabar beliau itu dirasani oleh orang lain, digibah oleh orang lain, maka beliau ngasih hadiah ke yang bersangkutan. Terima kasih, saya tidak bisa ngasih hadiah ke kamu yang lebih bernilai daripada ini, karena kamu sudah ngasih pahala kamu ke saya. Itu orang yang punya tingkat sabar yang bagus. Yang kedua, kalau sekiranya merendahkan diri Anda, orang lain merendahkan diri Anda itu menyangkut masalah agama. Misalnya, wah ini menyangkut masalah kehormatan agama saya, silakan Anda balas. Contoh, mohon maaf ya, sampai ada orang merendahkan jenggot. Wah, jenggot kayak apa misalnya? Kayak harimau. Emang harimau berjenggot? Baik. Jadi dia merendahkan sampai menyangkut masalah sunnah yang kita lakukan. Maka kita perlu ngasih pembelaan terhadap sunnah tadi. Berikan pembelaan kepada sunnah tadi ya. Anda harus bela. Ini sunnah Nabi SAW. Kamu lebih hina karena menghina sunnah Rasulullah SAW. Jadi pembelaannya bukan pada diri kita, tapi membela sunnah Rasulullah SAW. Misalnya ibu-ibu pakai jilbab, lalu dikata-katain sama orang yang nggak pakai jilbab, maka Anda boleh balas untuk membela jilbab. Dan dulu sahabat seperti itu. Jadi pembelaannya bukan semata pembelaan untuk pribadi, tapi pembelaan kepada posisi agama yang sedang beliau jalani.